Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisra Suti dengan NPM 130219032. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Efektivitas Metode Bermain Peran Makro terhadap kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri. Dengan latar belakang, masa kanak-kanak dapat disebut dengan golden age atau usia emas adalah masa keemasan anak usia 0-6 tahun, di mana anak diberikan stimulus seperti konkret dalam tahapan perkembangannya. Salah satu perkembangan yang paling penting bagi anak adalah perkembangan bahasa. Anak usia dini berada dalam fase perkembangan bahasa secara ekspresif. Bahasa ekspresif adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Anak dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya, ataupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lisan. Berdasarkan hasil observasi awal di kelompok bermain Fathul Fikri, diketahui bahwa terdapat 20 siswa dengan 10 perempuan dan 10 laki-laki. Hal ini dilihat ketika pembelajaran berlangsung, anak belum mampu menjawab pertanyaan dengan benar, cenderung pasif dibandingkan dengan siswa lain, belum bisa merangkai kalimat dengan benar dalam hal bertanya kepada guru ataupun temannya, belum bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan, dan kurangnya rasa percaya diri. Bermain peran makro merupakan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku ungkapan gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Maka Allah memberi anak untuk bisa mendengar, melihat, dan hati agar bisa mengelola, yaitu orang tua. Orang tua harus dapat mengajarkan kepada anaknya agar anak bisa menggunakan modal yang diberikan oleh Allah. Salah satunya dengan anak dapat bermain, berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk menemukan data terkait kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri sebelum menggunakan metode bermain peran. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri setelah menggunakan metode bermain peran makro. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil dari penggunaan metode bermain peran makro terhadap kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri. Landasan teori, yang pertama, dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini umur 4-5 tahun pada aspek perkembangan bahasa adalah anak dapat mengulang kalimat sederhana, bertanya dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, menyebutkan kata-kata yang dikenal, mengutarakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar, memperkaya perbendaharaan kata, berpartisipasi dalam percakapan. Yang kedua, sesuai dengan teori Vygotsky dan Erikson yang berpendapat bahwa bermain peran makro merupakan bermain simbolis, berpura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Bermain peran makro sangat penting untuk perkembangan sosial, kognitif, dan emosi anak pada usia 3-6 tahun. Dari penelitian, menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan kuasi eksperimen menggunakan desain control group pretest proses. Populasinya yaitu seluruh kelas A, 20 murid, 10 murid perempuan, dan 10 murid laki-laki. Dengan teknik penggunaan data, observasi, unjuk kerja, asesmen, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis deskriptif, uji normalitas, uji T, uji paired sample t-test, uji homogenitas, uji hipotesis, uji independent t-test, dan uji efektivitas EDM. Hasil pembahasan yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kemampuan mengungkapkan bahasa anak sebelum dilakukannya metode bermain peran makro pada hasil pretest kelompok eksperimen, yaitu 50% anak masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kemampuan bahasa. Demikian juga dengan hasil pretest pada kelompok kontrol, yaitu 50% anak masih mengalami kesulitan dalam kemampuan mengungkapkan bahasanya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kemampuan mengungkapkan bahasa anak setelah dilakukannya metode bermain peran makro pada kelompok eksperimen meningkat 73%, sedangkan pada kelas kontrol ada peningkatan namun tidak signifikan yaitu 3,8%. Penggunaan metode bermain peran makro efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri, sementara yang tidak menggunakan metode bermain peran makro tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun di kelompok bermain Fathul Fikri. Kesimpulannya, yang pertama, kemampuan awal dalam mengungkapkan bahasa baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 50% atau sebagian kecil anak belum mampu melakukan interaksi dengan temannya. Anak belum mampu menjawab pertanyaannya dan jawaban kepada guru dan temannya. Anak belum mampu mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti senang, sedih, marah, takjub, dan anak belum mampu mengungkapkan apa yang ia inginkan dan ketidaksetujuan. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan bahasa anak pada kelompok eksperimen meningkat sebanyak 73% atau sebagian besar anak meningkat pada indikator. Anak dapat melakukan interaksi dengan teman sebayanya, anak dapat menjawab dan bertanya kepada guru dan temannya, anak dapat mengungkapkan apa yang ia inginkan dan ketidaksetujuannya, dan 28% anak atau sebagian kecil anak belum mampu mengungkapkan apa yang ia inginkan dan ketidaksetujuannya. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, maka metode bermain peran makro efektif untuk menjadi salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun. Saran yang pertama, bagi guru, sebaiknya guru memaksimalkan penggunaan metode bermain peran makro di sekolah dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bermain peran makro ini juga
tanpa sadar anak mengungkapkan ungkapan-ungkapan terhadap pembelajaran yang akan dicapai dan sedang mereka pelajari. Yang kedua, bagi sekolah, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi contoh bagi PAUD yang lain. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dengan segmen yang berbeda terkait dengan metode bermain peran makro terhadap kemampuan mengungkapkan bahasa anak usia 4-5 tahun, dan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan atau paduan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang baru. Dan yang keempat, bagi orang tua, metode bermain peran makro ini dapat dilaksanakan di rumah, sehingga diharapkan agar orang tua tidak membatasi anak dalam bermain peran dan menyediakan media yang dicukupi. Media yang berupa alat permainan tersebut dapat menstimulus daya hayal anak dalam melakukan bermain peran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.